Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk elektronika dasar. Elektronika dasar selanjutnya kita sudah mulai masuk ke komponen-komponen semikonduktor. Komponen semikonduktor nanti sebelum kita bahas ke dioda sama transistor sebagai komponen dasarnya, kita pahami dulu beberapa karakteristik bahan-bahan. Ada konduktor, isolator, semikonduktor. Kemudian bagaimana jika semikonduktor itu disambungkan antara tipe N sama tipe P atau sambungan PN nanti. Kemudian kurva karakteristik dioda, sedikit teori tentang dioda. Yang selanjutnya nanti sudah kita mulai ke fungsi dioda dalam rangkaian elektronik. Ini mungkin minggu depan. Yang sekarang kita belajar karakteristik bahan dulu sama sambungan PN dan sedikit karakteristik dioda. Ya, oke. Ini kita pakai buku Albert Malvino, itu sudah saya kasihkan. Yang pertama untuk bahan konduktor. Konduktor itu sudah jelas, bahan-bahan konduktor antara lain yang paling banyak digunakan adalah chopper. Itu merupakan konduktor yang bagus. Karakteristiknya yang jelas dia nanti akan banyak ditinjau dari sisi atomik. Untuk mempelajari karakteristiknya kita tinjau dari karakteristik atomiknya melalui beberapa istilah-istilah yang zaman kenal di mungkin kimia dasar. Ini contohnya misalkan tentang orbit, terus inti, terus ada free electron. Itu yang menjadikan adanya konduktor. Jadi konduktor itu punya stable orbit yang stabil. Terus the core. Nah ini, in electronic all that matter is the outer orbit is called the valence orbit. Orbit terluar. This orbit control the electrical properties of the atom. Inilah nanti yang menentukan karakteristik electrical dari suatu atom. To emphasize the importance of the valence orbit, we define the core of an atom as a nucleus and all inner orbit. Nah, berarti nanti bisa disederhanakan. Ada istilahnya nanti. Ini di gambar ini ada chopper atom seperti ini. Di dalamnya ada inti atom, ya ini ada proton sama neutron plus 29 gitu kan. Terus di sekitarnya ada orbit-orbit, isinya adalah elektron. Ini orbit-orbit ya, pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, di orbit-orbit ini akan berada elektron-elektron. Nah, pada orbit terluar ini namanya yang disebut sebagai valence orbit atau orbit valensi, orbit yang terluar. Nah, di orbit terluar ini nanti yang kita lihat berapakah elektron yang ada di sana. Nah, dari skema ini bisa disederhanakan menjadi core diagram of chopper atom. Core diagramnya berarti di dalamnya ada satu proton dan satu elektron di orbit terluarnya. Nah, berarti ini sisa satu elektron di orbit terluar, maka di dalamnya kita ekivalensikan dengan adanya sisa satu proton. Nah, ini disederhanakan saja. The core of chopper atom has a net charge of 1 plus 1 because it contains 29 proton dan 28 inner elektron. Berarti ini ada 29 proton. Totalnya yang sampai di sini itu ada elektron sebanyak 28. Berarti ini disederhanakan jadi plus 1, yang di luar min 1 ya. Itu core diagram. Kemudian ada istilah free electron. Since the attraction between the core and the valence electron is weak, lemah. Berarti jika ikatannya antara core dan elektron valensi, elektron yang terluar di orbit valensinya ini lemah, weak, an outside force can easily dislodge this electron from the chopper atom. Jadi dengan gaya luar yang lemah pun elektron ini bisa terlepas dari atom chopper.
This is why they often call the valence electron a free electron. Nah, ini bisa disebut sebagai elektron bebas. This also why copper is a good conductor, karena dia punya elektron bebas yang sangat gampang untuk berpindah-pindah dari satu atom ke atom lain akibat adanya gaya luar. Nah, gaya luarnya nanti bisa ditimbulkan dari medan listrik akibat adanya beda potensial. Terus kita ke semikonduktor. The best conductor, civil, copper, and gold have one valence electron. Tadi sudah punya satu elektron valensi. Whereas the best insulator have 8 valence electron. Kalau insulator berarti ada 8 elektron bebas yang kondisinya stabil. Berarti elektron-elektronnya akan sangat sulit untuk dilepaskan dari ikatannya. A semiconductor is an element with electrical properties between those of conductor and those of insulator. Berarti semikonduktor ini berada di wilayah antara konduktor dan insulator. Artinya dia punya karakteristik yang cenderung ke konduktor, juga cenderung ke insulator. As you might expect, the best semiconductor have 4 valence electron. Punya 4 elektron valensi untuk semikonduktor yang baik. Yang paling sering dipakai adalah germanium sama silikon. Germanium is an example of semiconductor. Kemudian ada ini silikon. Kalau kita lihat dari diagramnya, silikon atom ini ya, dia ada 14 proton di nukleusnya. Kemudian di orbit yang pertama ada 2, kemudian ada 8. Nah, yang paling luar di orbit valensinya dia ada punya 4 atau punya elektron valensi sebanyak 4. Nah, ini kalau diringkas jadi seperti ini kan. Ini 14 sama minnya 10 plus 14 min 10 berarti jadi plus 4. Diringkas jadi ini untuk core-nya, terus untuk sisi valensinya ada 4 elektron. Oke, ya, itu untuk silikon kristal. Ini modelnya seperti ini. Jadi langsung saja, an atom in crystal has 4 neighbor. Ada 4 atom yang berdekatan. Oke, atom ini misalkan berdekatan dengan ini. Begitu pula di sini nanti juga berdekatan sama atom yang ada di sini, dan ini. Oke ya. Nah, masing-masing antara atom ini membentuk ikatan kovalen. Ikatan kovalen di kimia sudah. Saya pikir ini agak cepat saja karena tidak terlalu penting untuk kita tinjau di wilayah elektronika karena ini karakteristik bahan. Kemudian ada lagi namanya valence saturation, terus ada Hul. Nah, ini nanti ada istilah Hul yang penting. The ambient temperature is the temperature of surrounding earth when the ambient temperature is above absolute zero. Oke, nilai yang absolute 0 derajat. The heat energy is in this air cause the atom in a silicon crystal to vibrate, bergetar. Jadi setiap atom itu kan punya getaran atom. The higher ambient temperature, strong mechanical vibration become. Semakin tinggi suhunya, maka nanti getaran juga akan semakin kuat. Nah, ini langsung saja. But that's not all. The departure of electron create a vacancy in the valence orbit called a hole. Nah, ketika nanti ada elektron valensi yang terlepas, maka kekosongan daerah yang ditinggalkan elektron itu disebut sebagai hole. Gitu ya. Nih, sekarang coba kita cek ini flow elektron, two type of flow, doping semiconductor, increasing the free electron. Ini doping. Jadi doping itu penambahan elektron untuk modifikasi muatannya atau elektron valensinya. Nah, ini two types intrinsic semiconductor. Oke, saya berikan ilustrasi saja yang dapat ini untuk karakteristiknya semikonduktor. Oke, ini saya ambilkan video dari Albert Elektronik, saya cepat saja. Jadi ini tiga tipe material, ada konduktor, semikonduktor, sama isolator. Kemudian ini karakteristiknya.
Unit of conductivity Siemens meter. Nah, Siemens per meter ini ada satuan dari konduktivitas yang biasa dipakai di elektronika atau electrical engineering, teknik elektrik. Ini konduktor berarti dia contohnya itu ini bahannya ya, misalkan kalau konduktor berarti dia bisa lancar, arusnya bisa mengalir. Terus insulator berarti tidak ada arus yang bisa mengalir, contohnya itu ada wood, glass, teflon dan seterusnya. Terus semikonduktor, ini semikonduktor yang sering dipakai tadi silikon, germanium atau gallium arsenide. Ini yang biasa dipakai. Nah, ini tadi ya ada 14 proton dan 14 elektron dalam kondisi atom yang netral. Nah, valensinya 1, 2, 3, 4. Oke, terus ini semikonduktor untuk silikon modelnya seperti ini ya, saya percepat saja. Nah, ini adalah kalau dirangkai secara utuh tadi kan ada beberapa atom yang saling bertengkar. Misalkan ini atom silikon bertengkar dengan ini sama ini. Di buku tadi yang digambarkan seperti itu. Tapi kalau kita gambarkan lebih kompleks lagi, maka di sini juga ada atom. Nah, ikatan antara ini dan ini adalah kovalen. Begitu juga kovalen. Guys, itu semikonduktor silikon ini contohnya. Nah, ketika nanti ada ini yang saya katakan tadi, coba saya percepat. Nah, ketika nanti ada pengaruh temperatur, maka yang terjadi adalah, atau selain temperatur mungkin ada energi luar yang diberikan pada atom itu, pada bahan itu, maka terjadi vibrasi elektron valensi. Dimungkinkan elektron valensinya nanti akan lepas. Nah, ini lepas. Nah, lepasnya ini menjadi elektron bebas, namanya elektron bebas. Nah, kalau ini sudah elektronnya bebas, maka ada daerah yang ditinggalkan. Ini namanya adalah hole. Oke ya, nah, itu istilah-istilahnya tadi. Itu free elektron gitu. Seperti free elektron, yang ini namanya adalah hole. Oke, saya cepatkan saja. Nah, ini juga kalau tadi lepas di sini, nah ini bisa mengisi ke sini. Nah, ini ada hole-nya bisa pindah-pindah. Jadi hole-nya bisa pindah. Ini juga bisa lepas ke sini. Hole-nya bisa pindah ke sini. Nah, seakan-akan hole-nya yang bisa berpindah dari sini ngalir ke sini kan. Padahal elektronnya yang berpindah dari ini tadi lepas. Yang ini tadi lepas, ini kosong diisi yang sebelah sini. Ya, ini kosong diisi yang sebelah sini. Jadi hole-nya seperti pindah ke sini. Guys ya, yang perlu ditangkap adalah ada hole yang seperti berpindah pada elektronnya yang berpindah. Karena nanti kita ada meninjau di semikonduktor, ada istilah elektron bebas sama hole tadi yang penting. Two type of flow in semiconductor. Flow due to electron, flow due to hole. Ya. Sekarang ada dua istilah aliran pada semikonduktor. Yang pertama adalah aliran elektron dan yang kedua adalah aliran hole. Seperti yang saya sampaikan tadi, yang sudah jelas mengalir atau berpindah-pindah adalah elektronnya. Nah, wilayah yang ditinggalkan elektron itu adalah hole, yang juga akan tampak seperti berpindah-pindah karena diisi oleh satu elektron, kemudian berpindah lagi, diisi lagi elektron lain. Nah, itu yang disebut sebagai flow of hole, aliran dari hole. Terus tipe semikonduktor ada dua, ada yang intrinsik, ada yang ekstrinsik. Intrinsik, ada ekstrinsik. Ini intrinsik semikonduktor. Ya, intrinsik semikonduktor ini berarti nanti dia murni dari bahan semikonduktor itu. Terus ada yang ekstrinsik, ada P type, ada N type atau tipe P, ada tipe N. Semikonduktor tipe P sama tipe N. Nah, ini nanti yang dimodifikasi melalui teknologi material sehingga menghasilkan
bahan semikonduktor tipe P dan bahan semikonduktor tipe N. Bedanya apa untuk masing-masing tipe P sama tipe N nanti kita lihat di sini. Untuk tipe E tak cepet noe. Nah, ini kita mulai di extrinsic semikonduktor untuk P-type. Ada trivalen atom, aluminium, boron, gallium. Nah, ini ada trivalen atom, ada atom trivalen yang punya 3 elektron valensi, ya. Kemudian ada yang namanya atom donor, ada atom akseptor. Nah, ketika atom tadi yang silikon tadi ini dimodifikasi, dimasukkan salah satu atom yang bertipe yang punya 3 elektron valensi, dimasukkan celak, maka di sini akan tersisa 1 hole. Kalau silikon sendiri kan ada 4 elektron valensi, sedangkan atom Al, aluminium misalkan, kita masukkan dalam atom apa tadi, silikon, maka dia nanti bahan yang beratom silikon, maka dia nanti akan punya 3 elektron valensi seperti ini. Jadi ada 1 hole yang tersisa di sini. Nah, berarti dia punya secara keseluruhan bahan ini nanti punya karakteristik yang kekurangan elektron atau kelebihan hole. Nah, kekurangan elektron berarti dia muatannya positif, atau dia kelebihan hole juga berarti muatannya positif. Ada 1 slot yang bisa ditempati elektron, berarti ini adalah dianggap sebagai muatan yang positif, atau tempat ini bisa dipakai oleh elektron lain, nanti elektron bebas lain yang bisa masuk ke sini. Ini caranya, berarti ada atom donor, ada atom reseptor, atau ada atom akseptornya. Nah, extrinsic semikonduktor N tipe N. Berarti kalau tipe N nanti dia tipenya N itu negatif. Negatif berarti ada atom yang punya 5 elektron valensi. Contohnya ini kita kombinasikan dengan atom yang punya 4 elektron valensi. Jadi begini nanti gambarannya. Nah, jadi gini. Kalau ini tadi ada atom apa? Misalkan ini fosfor. Nah, atom fosfor berarti dia sifatnya sebagai donor dari elektron, karena dia memberikan kelebihan 1 elektron pada bahan semikonduktor ini. Bahan semikonduktor ini aslinya secara intrinsik dia tersusun dari silikon. Awalnya tadi silikon ini juga kan. Nah, setelah dimasukkan atom fosfor yang punya 5 elektron valensi, maka keempat elektron valensinya berikatan seperti silikon, tapi masih ada sisa 1 yang menjadi elektron bebas. Nah, ini yang disebut sebagai donor elektron. Kalau tadi kan kelebihan hole yang ini tadi, yang tipe mana tadi, tipe P tadi kan ini kelebihan hole, berarti dia akseptor atom, atau dia akseptor dari elektron, dia siap menerima elektron. Kalau yang tipe P, dia siap memberikan elektron. Nah, karena ada kelebihan 1 elektron. Ini tipe N, negatif, kelebihan elektron. Oke ya, nanti prosesnya akan seperti ini. Sebentar, minta cepet nih, cepet ya. Nah, extrinsic semikonduktor P-type ini ada akseptor ion, majority carrier, minority carrier. Nanti yang terjadi adalah proses pengutupan. Jadi ada donor ion plus, ada majority carrier min, ada minority carrier, membawa positif yang negatif. Kalau yang tadi, yang sebelumnya ini tadi apa? Saya coba. Nah, ini akseptor ion, mayoritinya adalah positif, gitu. Minority carriernya adalah negatif. Tipe P, coba ini nanti kita akan lihat simulasinya. Extrinsic semikonduktor tipe P.
Kalau kita bias seperti ini positif, maka nanti akan terjadi pengutupan, elektronnya akan ketarik sini semua. Ini karena positif ya toh, ini negatif, berarti yang negatifnya ini akan positifnya akan seperti berjalan ke sini, elektronnya jalan ke sana, terjadi aliran arus. Nah ini N-type ini tadi ya. Itu adalah karakteristik dari semikonduktor. Ya ini N-type semikonduktor, ini P-type semikonduktor dan bias dioda. Nah ini sekarang kesambungan PN junction. Kalau di PN junction kita bisa lihat juga videonya yang tadi, lanjutannya video tadi untuk PN junction. Oke. Wah ini udah kocan ini yang didownload baru bro ya. Terus kita lanjutkan untuk PN junctionnya, berarti itu ketika ada semikonduktor tipe P sama tipe N disambungkan, maka yang terjadi adalah seperti ini penjelasannya. Bentar ya, penjelasannya ini PN junction dioda. Nah ini nanti membentuk komponen yang namanya dioda. Komponen dioda itu apa? Kalau belum tahu saya carikan di sini, dioda. Nah komponen dioda itu seperti ini, image. Nah gambar ini mungkin sudah pada tahu kalau komponen dioda seperti ini. Jadi ada garis putih di salah satu kutubnya seperti ini. Nah ya lambangnya seperti ini. Ini ya, ini kutub negatif katode, ini positif anode. Yang ada garis putihnya adalah negatif katode. Nah komponen ini merupakan hasil dari persambungan tipe P sama tipe N, semikonduktor tipe P sama tipe N. Oke, sekarang kita simak lagi penjelasannya. Untuk tipe P sama tipe N, ini tipe P semikonduktor, dia punya akseptor ion. Majority carrier-nya adalah positif, minority carrier-nya adalah negatif. Kemudian N tipe semikonduktor, ini tipe P tadi ya, sektornya ini. Kemudian majority carrier-nya ini untuk N tipenya, tipe N-nya, dia punya donor ion. Nah, majority carrier-nya ini negatif, terus minority carrier-nya ini pembawa muatan mass. Maksudnya majority carrier itu pembawa muatan yang mayoritasnya adalah negatif, dan yang ini yang minoritas adalah positif. Minority carrier pembawa muatannya. Terus kalau ini dua tipe ini seperti ini kan. Nah ini dia siap menerima apa tadi, elektron, slot elektron. Dia siap menyumbangkan elektron, mengisi elektron, yaitu ini siap mengisi. Oke, maka nanti ketika dua komponen ini disambungkan seperti ini, yang terjadi adalah di daerah persambungan nanti akan ada yang namanya di daerah persambungan ini ya, ada yang namanya barrier potensial. Bagaimana munculnya barrier potensial nanti kita lihat. Nah, cepet ya. Munculnya barrier potensial kita lihat. Saya tadi kita jelaskan dulu, tadi ini ada hole ya, ini ada elektron bebas tadi. Untuk di tipe N, karena dia punya carrier mayoritasnya adalah negatif elektron, dia punya carrier mayoritasnya adalah hole atau positif. Ini hasil dari trivalen atom yang didopingkan. Yang ini dari pentavalen atom yang didopingkan. Kalau elektron ini pentavalen atom yang didopingkan, ini ya pentavalen atomnya. Dia punya sisa elektron 1. Ini trivalen atom, berarti dia punya 1 hole ditambah lambangkan positif. Paham ya maksudnya? Jadi ini satu atom trivalen, dia punya 3 elektron bebas dan 3 elektron valensi dan 1 lubang yang tidak ditempati elektron, namanya hole, dilambangkan positif ini. Kalau yang pentavalen atom berarti dia punya 5 elektron valensi, keempatnya berikatan dan sisa 1 elektron bebas ini.
ketika disambungkan, maka yang terjadi di daerah persambungan ini ada interaksi antara tipe P sama tipe N, atau dalam kondisi yang unbias, tanpa bias, disambungan PN junction nanti akan terjadi kondisi seperti ini. Dan cepet ya digambarin. Nah ini elektron ini akan nyambung masuk ke hole sini, elektron yang paling sini akan nyambung ke hole sini, elektron sini nyambung ke hole sini, saling mengisi toh. Nah jadinya oke, akan seperti ini. Nah jadi karena elektron sini tadi sebentar tak balik ini ya, biar bingung. Elektron ini nyambung ke hole sini, yang sini nyambung ke sini ya toh, ini juga nyambung ke sini, maka ini kan jadi netral, tinggal sisa ini pentavalen atom, trivalen atom, pentavalen atom, trivalen atom, pentavalen atom, trivalen atom. Strukturnya akan seperti itu. Kemudian akan terbentuk depletion region. Di antara daerah ini atom ini sudah dalam kondisi yang stabil karena sudah saling mengisi berikatan tadi, elektron bebas sama hole yang di sini tadi, elektron bebas hole di sini, elektron bebas hole di sini, sehingga membentuk depletion region. Yang ini sudah daerah netral, sehingga elektron bebas yang di sini sama hole yang di sini, elektronnya tidak bisa langsung nyebrang ke sini. Ada daerah yang harus dilewati, depletion regionnya harus nyabrang ini. Nah, daerah persambungan ini nanti yang membentuk namanya barrier potensial. Nah, ini ada medan, ini loh, ada medan listrik ke sini, maka di antara ini pasti ada bentuk yang namanya beda potensial. Nah, ada potensial barrier. Untuk bahan-bahan yang silikon, dia punya potensial barrier sebesar 0,7 volt. Jadi di antara sini sama sini punya beda potensial sebesar 0,7 volt. Kalau germanium 0,3 volt. Bisa terkenal. Ya ini ya. Sini terus saja. Nah, ini kondisi yang unbiased. Electron flow due to electric field minority carrier current. Electron flow due to diffusion minority carrier current. Nah, ini dia bisa mengalir kalau nanti terjadi elektronnya ini punya cukup energi untuk bisa melewati daerah potensial ini, barrier potensial ini. Maka nanti perlu dibias. Kalau ini kondisi yang unbiased, tanpa bias. Kondisinya seperti ini. Jadi dioda dalam kondisi yang tidak dibias, tidak disambungkan dengan potensial listrik, akan seperti ini. Tapi kalau sudah disambungkan nanti akan ada kemungkinan elektronnya menyeberang ke sini karena dia punya energi untuk melewati daerah depletion ini. Ini teoretik rotan itu. Nah, external electric field yang dibutuhkan agar bisa mendorong elektronnya melompat ke sana, bisa arahnya ke sini. Nah, untuk menghilangkan ini, sini contohnya forward bias. Kalau jenis biasnya nanti kan bias loh tadi. Kalau kita mau ke jenis biasnya, ada forward bias, di bias maju. Berarti ini yang tipe P, ini yang tipe N tadi. Ketika di bias positif maju, yang terjadi adalah elektron di sini yang baris kedua sini tadi punya cukup energi. Bentar, ini toh awalnya ini dan ini tidak bisa nyebrang ke sini karena ada bias. Di sini dapat tambahan potensial negatif tambah potensial positif, maka yang sini dimungkinkan bisa lompat ke sini, sehingga daerah depletionnya akan semakin melebar ya dah. Nah, ini tadi yang sini bisa melompat ke sini sehingga semakin melebar. Kalau potensial ditambah lagi, ini juga bisa lompat ke sini, lebar lagi, akhirnya bisa mengalir arus listriknya jika sudah terlewati semuanya. Nah, ada eksternal forward bias
sebesar 0,7 volt minimal untuk bisa memutus atau memberikan jembatan di daerah depresi ini agar elektronnya di sini bisa mengalir. Kita teruskan forward bias. Forward bias itu begini. Jadi ini hole tadi. Dari hole kita minta bal ini, dari hole ada elektron pindah ke sana, 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 pindah ke sana. Hole-nya seakan berjalan dari sini tadi toh. Nah, tak, hole-nya seakan berjalan ke sini. Elektronnya jalannya ke sini. Nah, sekarang reverse bias. Kalau reverse bias berarti tipe P disambungkan dengan negatif, N-nya disambungkan dengan positif. Oke, yang terjadi adalah bagaimana? Nah, semakin melebar, semakin melebar, dan ini tidak membentuk jembatan, tapi nanti bisa semakin lebar ke sini sehingga yang terjadi adalah ada daerah breakdown, buyar. Jadi daerah depresinya nanti akan buyar. Ini reverse bias tadi, barusan tadi yang forward bias. Kalau dia melewati ini daerah reverse saturation, selama daerahnya ini belum bisa menjebolkan depletion rail ini, karena di bias terbalik ya toh, di bias terbalik, maka dia masih berada pada wilayah yang ini, reverse bias saturation. Kalau sudah melewati nanti dia jebol seperti ini, arusnya akan mengalir deras tanpa adanya pembatasan depletion layer tadi. Kalau dia di forward bias hanya sampai pada VT itu adalah V pada thresholdnya, ambangnya untuk melewati daerah depletion lagi. Dia akan, sebelum melewati itu dia tidak bisa lewat arusnya, tapi sudah kelewat itu dia arusnya akan mulai naik. Nah, naik tajam ini. Ini karakteristik dioda. Jadi dioda nanti di bias maju bisa menjalankan arus listrik, melewatkan arus listrik kalau melebihi daerah potensial luarnya, melebihi daerah potensial bariernya 0,7 untuk silikon dan 0,3 untuk germanium, bisa jalan. Atau di bias mundur juga bisa, tapi dengan cara merusakkan semikonduktor. Kalau merusakkan semikonduktor, arusnya akan jebol tanpa ada, dianggap tidak ada bahan semikonduktor lagi dan tidak bisa terkontrol lagi, artinya rusak, jebol. Nah, itu nanti adalah karakteristik dari dioda. Padahal nanti di dioda sendiri ada daerah-daerah yang memang disengaja untuk dioperasikan pada daerah reverse biasnya, untuk dioda Zener contohnya. Yes, itu karakteristik dioda. Ini VI karakteristiknya. Saya jelaskan untuk VI karakteristiknya. Ini daerah forward region kalau di bias maju, kalau di bias mundur. Kalau di bias maju berarti dia syaratnya agar bisa mengalirkan arus listrik harus besar bias majunya, melebihi dari potensial bariernya. Maka nanti akan ada daerah forward region. Selama belum melewati potensial penghalangnya besar, tegangan luarnya yang diberikan atau bias maju yang diberikan, nanti arusnya tidak bisa mengalir, masih nol. Ini kan V dioda, V yang diberikan pada dioda, ini I yang mengalir pada dioda itu nol kan kalau belum melewati VT. Kalau sudah melewati VT dia naik. Kalau di bias mundur, reverse regionnya, selama belum nyampe yang daerah namanya breakdown region, tidak ada arus yang bisa mengalir, mungkin sedikit-sedikit seakan-akan jebol. Reverse saturation current atau daerah saturasi current untuk bias terbalik. Ini nanti di datasheet bisa dilihat untuk karakteristiknya ini. Terus itu mungkin sementara untuk karakteristik diodanya. Kita bisa lihat untuk dioda teori. Ini ada tadi istilahnya forward bias. Forward bias tadi ya, saya ulangi di buku ini juga ada.
flow free electron, ada flow one electron. Tadi ini forward bias, berarti ini positif nyambung P, ini N, forward bias. Untuk reverse biasnya dibalik berarti. Nah, seperti ini. What to remember, current flow easily in forward bias dioda as long as the applied voltage is greater than barrier potential. Ini yang perlu diingat, bahwa dioda dapat mengalirkan arus dengan mudah pada forward bias asalkan tegangan yang diberikan pada dioda itu lebih besar daripada barrier potensialnya, 0,7 untuk silikon dan 0,3 untuk germanium. There will be a large continuous current in the circuit. In the other word, if the source voltage is greater than 0,7 volt, silicon dioda allow a continuous current in forward direction. Pokoknya asalkan diodanya dapat potensial lebih dari 0,7, maka dioda silikon itu bisa mengalirkan arus listrik. Kalau reverse bias, depletion layernya widen, semakin melebar. Minority current tadi sudah. Well, to remember, the reverse current, ini yang penting ya. The reverse current in a dioda consists of a minority carrier current, membawa muatan minoritasnya, and surface leakage current. In most application, the reverse current in a silicon dioda is so small that you don't even notice it. The main idea to remember is this: current is approximately zero in a reverse bias silicon diode. Nah, kalau sampai memberikan reverse bias, tidak ada arus yang bisa mengalir. Tapi kalau sampai melebihi tegangan breakdownnya, maka yang terjadi arusnya mengalir, tapi dalam kondisi dioda itu rusak. Breakdown ini, nah, kondisi breakdown. Ini tadi breakdown ini. The breakdown voltage of dioda depend on how heavily doped, and ini tergantung dari sifat bahannya. Biasanya lebih dari 50 volt diberikan bias mundur, maka dioda itu akan rusak. Nah, ini dioda bias, reverse bias. Kalau forward, dari daerah depletion-nya semakin menyempit sampai hilang, terus reverse bias daerah depletion-nya melebar sampai bisa jebol. VS polarity ini P material, ini ya karakteristiknya. Current flow depletion layer narrow itu semakin menyempit, semakin melebar. Ini perbedaan dioda bias. Kalau di bias maju, ini bias mundur. Bagaimana VS polarity-nya plus PP material min to N material, ini dibalik. Large forward current if ada arus listrik asalkan VS-nya lebih dari 0,7. Small reverse current jika VS-nya kurang dari breakdown voltage, ini tidak bisa lewat arusnya. Tapi kalau melebihi breakdown voltage-nya, jebol, rusak. Falling electron dan seterusnya, ini biasnya apa nih? Tuh. Ini barrier potensial temperatur. Sebenarnya nanti ada karakteristik energi band gap energi, nanti kepanjangan tak terang, ora usah. Barrier potensial and temperatur ini bagaimana kalau dioda itu beroperasi pada temperatur yang berbeda-beda. Itu bisa didatasi, tak ada delta V per delta T, biasanya min 2 mV per derajat Celcius. Kalau ada kenaikan sebesar 1 derajat Celcius, depletion layernya akan turun sebesar 2 mV. Misalnya ini, assume the barrier potential of 0,7 volt at an ambient temperature 25. Jadi ada dioda yang punya karakteristik barrier potensialnya adalah 0,7 volt at an ambient temperature. Susunya ini. What is the barrier potential of silicon when the junction temperature is 100 derajat Celcius at 0 derajat Celcius? Kalau 100 berarti kita tinggal ngecek. Ketika temperaturnya 100 derajat Celcius, the change in barrier delta V nya berarti min 2 mV per kenaikan 1 derajat Celcius dikali delta T. Ini delta T nya kan dari kondisi normalnya 25, ini 100, berarti 75 dikali 2 min 150 volt, berarti 0,7 volt berkurang sebesar 150 mV. Kalau dikurangi ini 150 volt itu ada 0,15 volt, berarti V barrier potensialnya sekarang tinggal 0,7 dikurangi 0,15, tinggal 0,55 volt. When the junction temperature 0 derajat Celcius, podo kalau 0 derajat Celcius berarti ini 0 min, ini kan berarti 0 min jadi positif tambah 5 berarti naik 0,7 ditambah 0,05, 0,75 volt.
Wes ya, reverse bias dioda, transient current itu sudah tadi. Wes, ini langsung saja. Ini saturation current, nggak usah lah, langsung saja ke sini. Nah, itu untuk karakteristiknya. Sekarang kita sebenarnya kita lanjutkan ke teori dioda untuk di rangkaian elektroniknya, tinjauan ke rangkaian elektroniknya. Ini ya, rangkaian elektroniknya bagaimana, the basic idea-nya dioda itu bagaimana dan seterusnya. Ini ada karakteristik dasarnya di rangkaian elektronik. Nanti kita lanjutkan di video berikutnya saja. Ini saya potong dulu videonya sampai di sini.